semangka, kiwi, guava, apel. Nah, pertanyaannya adalah, listriknya udah dicolokin, tapi kenapa kok dia nggak bisa muter? Hai Sep, kembali lagi di Centris ID, Your Lifestyle Provocator. Hari ini kita mau ngebahas tentang produk dari Olike Lifestyle. Enggak gimana gitu ya, Olike Lifestyle. Jadi memang Olike itu sekarang tagline-nya kayak kita ya, lifestyle. Jadi produk ini adalah blender elektrik ya. Jadi ada nggak blender tangan? Ada ya. Blender tangan dan blender elektrik. Jadi kali ini yang di depan kita adalah blender elektrik dengan segudang fitur. Fiturnya banyak maksudnya. Jadi blender ini sendiri itu menggunakan listrik 220 volt dengan daya konsumsi 400 watt di maksimum speed dan torsionnya. Jadi kalau mentol. Dan kapasitas blender ini ada di 1,2 liter kalau pakai jar yang besar ya, jadi jangan salah. Oke, jadi untuk blendernya ini sendiri cukup berat ya, 10 kilo ada lah, hampir ya, almost. Jadi kemasannya ini ukurannya agak besar, 1,5 kali 2 jengkal. Jadi cukup compact. Blender ini sendiri dijual dengan harga 599, 600.000 kurang 1.000. Jadi 599. Oke. Sekarang kita buka. Let's see what inside. Bukanya sulit, keras dan terbuka. Kita lihat ya, di dalam kotaknya dia ini dapat apa aja. Yang pertama, buku manual. Manual booknya itu menunjukkan cara pakai, instruksi keamanan, troubleshooting, bagian-bagian produk, bagaimana cara membersihkannya, dan posisi informasi service center. Oke, jadi ini harus tricky ya. Berhubung saya pernah kerja di toko elektronik ya, jadi saya bisa buka ini. Mari kita buka. Oke, dalam paket pembeliannya, blender ini dapat mesin pemutar. Mesin pemutar ajaib. Dengan ada beberapa macam fitur ya, mulai dari P, 0, 1, dan 2. Nanti kita akan jelasin apa itu. Lalu 1,2 liter charnya, sambal maker. Bukan ya, jadi ini bukan sambal maker. Jadi ini itu grinder and chopper. Ini itu grinder. Jadi yang ini didesain untuk menghaluskan saja. Yang ini didesain untuk memecahkan, memotong, dan menghaluskan. Oke, jadi satu persatu ya. Kalau dari desain mesinnya sendiri, cukup lumayan berat. Dia sudah dilengkapi dengan rubber mat ya. Jadi, what is for? Jadi ini buat supaya kalau ditancepin, dia itu bisa tidak goyang-goyang. Lalu kita masuk ke yang kecil-kecil ini tadi sudah ya. Yang satu memotong menghaluskan dan yang ini menghaluskan. Kita masuk ke jar. Ini agak ini agak unik ya kalau menurut saya. Kamu pernah lihat nggak blender begini? Iya. Jadi kita akan belajar untuk menemukan ini fungsinya apa. Oh, ini diputar. Ini biasanya buat masukin es batu. Tapi kok nggak ada sendoknya ya? Biasanya blender itu ada sendoknya loh. Ini buat kedelai. Kedelainya diapain?
Jadi langsung bersih. Oh, jadi buat kalian semua yang pengen bikin susu kedelai, bisa pakai ini. Nah, istimewanya lagi adalah membuka lid ini itu dia punya semacam rubber seal dia. Jadi ada 3 layer. Jadi ini cakep banget. Ini bisa menahan dari senyawa yang kita blend itu supaya nggak keluar, dan tentu saja menjaga kebersihan. Nah, sekarang di dalamnya sendiri sudah ada pisau yang ukurannya sama dengan grinder and smoother ya. Jadi dia ada 2 mata pisau seperti ini. Ini saringannya bisa kita lepas. Jadi saringan ini pun dia pakai rubber seal ya. Jadi sampai ke dalam sana itu rubber seal dan tidak perlu diputar. Jadi dia tinggal ditekan aja seperti ini. Ini seperti ini. Jadi buat kalian semua yang ingin membuat susu kedelai atau sari kacang hijau, bisa langsung kalian pakai filter ini ya. Bener ini buat itu? Oh, soalnya kita nggak tahu ya. Nge-review kok nggak tahu loh. Ini namanya storytelling. Jadi yang kita lihat, yang kita utarakan. Saya cek sebentar ya. Biasanya di OLED itu ada resep, tapi di buku panduan yang ini tidak ada resep. Jadi tidak ada petunjuk penggunaan secara teknis ya. Di kotaknya pun tidak ada. Jadi ya ini kemungkinan besar untuk itu sih. Kalau feeling kebenaranmu angka 1 sampai 10 berapa? 10. Ya udahlah, kita anggap ini benar. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba fitur apa aja yang ada di mesin blender ini. Kita akan sambungkan dia dengan listrik. Oke, jadi kalau diputar ke kanan itu speed 1. Kalau diputar ke kiri itu ke kanan lagi itu speed 2. Dan kalau ditekan 2 kali ke belakang itu adalah netral dan P itu adalah manual. Manual itu harusnya dia itu kan semacam sebuah saklar terbalik ya. Jadi kalau dari metode saklarnya ini saklar terbalik, yang mana dia itu cuman pakai stud pair ya. Jadi dia itu bisa diputar, tapi kalau kita lepasin dia akan balik. Fungsinya sebenarnya untuk apa? Kalau kita lagi ngeblend sesuatu dan itu ice ya biasanya, itu kan dia kan stuck ya. Kalian bisa lakukan reverse. Nah, pertanyaannya adalah listriknya udah dicolokin, tapi kenapa kok dia nggak bisa muter? Itu karena safety. Kenapa kok bisa dibilang safety? Karena ini belum kepasang. Jadi begini. Oke, jadi itu adalah sistem safety-nya tadi ya. Sekarang kita akan masukkan dia. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini P. Kita akan menggunakan speed 1. Ini speed 2. Jadi jelas banget ya, kecepatannya bisa naik sampai 2 kali lipat. Dan fitur P. Apakah fitur P? Fitur P ini adalah fitur power. Jadi maksudnya dia langsung lari dari 0 ke 2, tetapi tidak bisa muter terus kalau nggak ditahan. Jadi dia itu cuman kayak ngeblayer gitu, kayak ngegas doang gitu. Kita coba ya. Begitu dilepas, langsung mati. Jadi menarik banget. Bisa kepake waktu kita lagi stacking ya. Jadi kalau ngeblender yang sifatnya itu keras atau kurang air, otomatis kadang-kadang itu harus mati nyala dan nggak lucu juga kan kalau kita muter ke angka 12, 12, 10 gitu kan nggak lucu banget. Jadi fitur power ini sangat membantu banget ketika kita lagi ngeblender sesuatu. Banyak juga dan hampir di semua blender yang qualified ya, itu selalu ada fitur seperti itu. Bahkan ada beberapa merek-merek yang putarannya itu bisa terbalik, jadi dia itu bisa reverse. Jadi memang itu adalah fitur standar dari sebuah blender yang proporsional seperti ini. Jadi buat kalian semua,
menggunakan blender itu tidak melulu ngeblend minuman ya. Jadi blender itu bisa banyak banget fungsinya, menghaluskan biji-bijian sampai membuat bumbu dapur ya, seperti bumbu merah, bumbu kuning, sambal. Jadi itu semua bisa. Dalam teori penggunaannya sama ya, semua tinggal dimasukin dan kita tinggal putar dia seperti ini. Setelah saya pakai, kita tinggal tarik. Ini menurut saya menarik banget. Dan for your information, untuk membersihin blender ini sendiri itu nggak ribet. Jadi kalian tinggal buka, lalu isi air panas, lalu kalian blender. Kalau memang kotor banget, bisa kalian tambahin sedikit sabun pencuci piring. Lalu kalian blender beberapa kali, dan kalian bilas dengan spons dalamnya. Untuk pisau, itu kalau nggak kotor banget, kalian nggak perlu usap dengan spons kalian. Kenapa? Karena kandungan asam dari obat cuci piring kita itu bisa membuat pisau ini menjadi tumpul. Jadi asam kalau kena metal itu pasti ada friction ya. Jadi ada korosif ya, bukan friction, korosif, sehingga itu bisa memperpendek usia pisau. Memang pada dasarnya sih untuk bahan pisaunya dia yang pakai ini adalah stainless steel. Nah, treatment stainless steel itu lebih ke arah pembersihan dengan suhu, seperti dibilas air panas, digosok-gosok, bukan menggunakan sabun cuci yang ada di pasaran. Kalau dibilang jorok sih, ya enggak juga ya. Banyak restoran-restoran besar yang kalau kita perhatikan, mereka itu tidak mencuci blendernya secara konvensional. Jadi mereka hanya melakukan bilas atau washing. Banyak banget lah. Sebut merek nggak perlu ya. Jadi kalau kalian perhatiin lah ke gerai kopi yang hijau-hijau itu loh, yang mewah itu. Kalian lihat, itu ada blender-blender khusus. Dia nggak pakai satu blender. Tetapi blender ABC misalnya ya, itu segmented untuk membuat minuman dengan rasa seperti ini, dan rasa seperti ini. Mereka akan melakukan washing, bukan washingnya itu secara bilas ya, bukan digosok-gosok gini. Nah, kalau memang kotor banget atau dia mau tutup di malam, baru mereka washing seperti itu. Jadi gunakanlah blender kalian ini dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan dan segmentasinya. Apabila sudah, bersihkanlah dengan cara-cara yang benar. Di buku manual juga ada, jadi tidak bisa dicampur ya. Karena ya blender ini bukan hanya untuk membuat minuman, tetapi bisa juga dibuat untuk membuat bahan-bahan dapur. Oke Sep, jadi buat kalian semua yang baru aja nonton, hari ini kita lagi ngobrolin blender dari Olight dengan segudang fiturnya. Materialnya sudah kita sebutin, semua detailnya juga sudah kita sebutin. Jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu update dari kita, dan leave a comment. Di situ kalian bisa tanya ke kita tentang blender ini, spesifikasinya gimana, materialnya seperti apa. Lalu kalian juga bisa menyarankan ke kita untuk melakukan review selanjutnya. Kalian pengen produk apa aja, sebutin aja. Semua komen pasti akan dibalas. Jadi feel free aja. Tulis aja yang kalian ingin tulis, kita akan coba wujudkan. Sampai ketemu di konten Sentris ID berikutnya, dan stay away dari kerumunan karena COVID itu beneran ada. Jadi stay healthy and bye-bye. Bye. Berat tuh tapi bagus sih. Kedap semua. Jadi ya oke banget lah. 600.000, murah banget.